Oke guys, dalam video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang udah masuk ke Instagram pribadi saya. Yaitu pertanyaannya adalah, kalau kita mau kaya apakah harus bisnis produksi atau jualan aja udah cukup buat kita bisa punya banyak uang? Oke, jadi ini menarik banget pertanyaannya. Karena memang zaman dulu kalau kita mau bisnis itu memang identik dengan kita harus punya pabrik, harus punya perusahaan, harus punya kantor dan segala macamnya. Tapi sekarang di zaman teknologi informasi sebetulnya kita nggak usah punya pabrik, kita bisa jualan barang orang. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang bisa berpotensi duitnya lebih banyak. Nah, tapi sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin menawarkan sebuah buku kepada Anda, yaitu adalah 69 strategi marketing dan branding. Dimana di buku ini Anda bisa belajar bagaimana caranya jualan, bagaimana caranya meningkatkan omset bisnis Anda melalui 69 strategi yang ada di buku ini. Dan strategi-strategi yang ada di buku ini itu bukan hasil menerawang di awang-awang, bukan ya. Tapi ada juga case study yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa, baik di Indonesia maupun di luar negeri, bagaimana mereka mempraktekkan ilmu-ilmu yang ada di buku ini. Jadi strateginya memang digunakan oleh perusahaan besar sehingga memang ilmunya sangat legit, sangat valid dan bisa Anda praktekkan. Karena juga ada penjelasannya bagaimana kalau perusahaannya masih UMKM, masih kecil juga bisa menggunakan strategi yang ada di buku ini. Nah, bukunya murah banget, investasinya hanya Rp100.000 plus ongkir. Dan kalau Anda mau beli bukunya, mau order, silahkan klik link yang ada di description atau ada di komen video ini. Nanti akan dikirimkan oleh tim kami dimanapun Anda berada. Oke, nah balik lagi ke pertanyaannya. Jadi gini, secara umum kita harus lihat dulu model bisnisnya. Karena model bisnis dari bisnis marketing dan bisnis produksi atau manufaktur itu berbeda. Dan target marketnya pun berbeda. Jadi yang dilayani pun berbeda. Kalau kita punya pabrik, maka yang kita layani itu mestinya bukan end customer. Jadi bukan B2C, bukan B2C gitu ya. Jadi bukan bisnis to customer. Bukan. Jadi apa? Kalau kita bicara kita punya pabrik, kita sebagai produsen, maka sebetulnya yang kita layani customer kita mestinya itu adalah bisnis lagi. Jadi model bisnisnya adalah B2B. Kalau bahasa ininya B2B gitu ya. Jadi yang dilayani adalah distributor. Kenapa distributor? Karena bayangin kalau kita punya pabrik. Kalau kita punya pabrik memproduksi misalnya pabrik kita pabrik bikin apa? Pabrik bikin buku misalnya ya. Lalu kemudian kita melayani customer langsung. Kita punya pabrik misalnya satu hari memproduksi 100.000 buku. Lalu kemudian kita harus melayani, kita harus jualan ke 100.000 orang setiap hari. Capek banget, capek. Saya nggak bilang nggak bisa, tapi capek banget. Jadi kalau kita punya pabrik, fokusnya adalah mencari distributor. Distributor ini adalah orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang melakukan penjualan. Nanti mereka yang jualan, misalnya satu pabrik memproduksi 100.000 produk setiap harinya. Lalu kemudian dia punya distributor, di mana distributor ini masing-masing distributor tuh bisa jualan 1.000 sehari. Nah, si distributor ini order misalnya untuk sebulan 30.000, jadi dia ngambil 30.000 lalu kemudian dia jual. Itu jauh lebih masuk akal. Jadi kalau kamu adalah sebuah perusahaan marketing, sebuah perusahaan jualan, maka fokusmu adalah menjual dari pabrik kepada end customer atau kamu jual kepada distributor yang lebih kecil lagi, misalnya agent bahasanya, atau kepada reseller seperti itu. Nah, nanti reseller inilah yang misalnya sekali beli 10 biji gitu kan. Nah, mereka lah yang jualan kepada end customer. Seperti itu. Jadi model bisnisnya berbeda. Nah, pertanyaannya kan adalah siapa yang lebih kaya nih? Yang produksi atau yang distributor atau yang reseller? Siapa yang paling kaya? Kalau kita lihat secara margin biasanya secara umum itu yang paling gede marginnya itu adalah distributor. Adalah yang punya pabrik. Kenapa? Karena biaya produksi biasanya kecil sekali. Biasanya paling kecil, lalu kemudian dijual ke distributor. Nah, kalau mau marginnya paling gede, margin yang paling besar memang adalah dari pabrik langsung ke end customer. Itu marginnya paling gede, tapi volumenya kecil. Sedangkan kalau dari produsen, dari pabrik kepada distributor, biasanya
ngambil marginnya, memberikan diskon dari harga end user ke harga distributor, itu bedanya bisa 30%, 40% atau 20%. Jadi 20 sampai 40% itu secara umum. Nah, distributor yang pintar itu dia akan mencari lagi sub-sub distributor. Jadi dia benar-benar hanya sebagai perpindahan tangannya saja. Ngambil margin di sana, di saat yang sama resikonya menjadi lebih kecil karena dia udah punya orang yang akan mengambil selanjutnya. Nah, jadi kesimpulannya, siapa yang lebih kaya sebetulnya? Yang lebih kaya adalah yang jago jualan. At the end seperti itu. Jadi, katanya kalau punya pabrik duitnya pasti banyak. Iya betul, duitnya pasti banyak kalau waktu dia sebelum punya pabrik, dia udah punya calon customer yang siap ngambil, menyerap barang produksinya. Menjadi distributor, itu juga akan berhasil kalau sebelum dia ngambil barang dari pabrik, dia udah punya orang-orang yang udah siap mengambil barangnya, entah end usernya atau sub distributornya atau sebagai reseller dan segala macamnya. Nah, sekarang gini, siap nggak si pemilik pabrik ini dengan customer-customernya? Biasanya ya, ini jenjang karir orang sebelum punya pabrik adalah dia menjadi distributor dulu. Sebelum punya pabrik dia jadi reseller dulu. Jadi distributor dulu. Untuk apa? Bangun kolam database customernya. Jadi ketika customernya udah ada, udah kekumpul misalnya si distributor ini udah punya 20.000 customer nih yang secara kontinu selalu dilayani, baru dia berpikir buat bikin pabrik. Karena dia udah ngitung, kalau saya punya customer 20.000, lalu kemudian saya bikin pabrik, saya produksinya misalnya sehari 10.000 gitu kan. Nah, dia dengan 20.000 customer udah bisa menutupi atau menyerap produksinya. Karena kalau nggak punya customer, langsung bikin pabrik, ya siap-siap bangkrut aja, nggak bisa jualannya. Seperti itu. Jadi, siapa yang lebih kaya? Yang lebih kaya adalah yang jago jualan. Biasanya satu pabrik itu punya banyak distributor. Nah biasanya kalau misalnya gitu, kenapa nggak semua distributor buka pabrik aja? Karena satu, modalnya sangat gede, nggak segampang itu. Kedua, distributor belum tentu dia punya jaringan distributor lagi yang bisa menjual produknya dalam skala besar. Tapi enaknya jadi distributor adalah tidak punya resiko. Hampir nggak ada resikonya. Kenapa? Karena bayangin, kalau kita bikin pabrik, mungkin modal bikin pabrik 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar. Distributor itu hanya yang dilakukan distributor adalah ngambil barang, jual. Nggak ada resikonya. Seperti itu. Meskipun secara margin tidak akan segede marginnya kalau misalnya kita punya pabrik. Karena kan di sana kita bisa ngatur sendiri tuh produksinya berapa, lalu kemudian jualnya berapa. Nah kalau distributor kita harus mengikuti harga pabrik, lalu kemudian kita juga terikat dengan harga pasar. Jadi nggak bisa seenak-enaknya main harga. Tapi secara resiko distributor jauh lebih kecil resikonya dibandingkan yang punya pabrik. Jadi kamu mau jadi yang mana? Ya terserah, silakan aja. Yang pasti kalau kamu mau jago jualan, nah kamu harus baca buku ini. Oke? Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.